Saudara-saudari, umat yang dikasihi Allah dimanapun kita berada, hari ini kita memasuki Pekan Suci, mengenangkan saat-saat terakhir hidup Tuhan Yesus ketika Ia menyelamatkan kita. Memasuki kota Yerusalem, disambut, dielukan dengan meriah, tapi akhirnya juga orang yang sama juga nanti mencemooh Dia, menyerukan untuk menyalibkan Dia. Inilah Pekan Suci, pekan pengenangan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Ada satu hal yang menarik dalam bacaan kedua pada bacaan hari ini. Paulus kepada umat di Filipi mengatakan demikian. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama kepadanya. Pengosongan diri Tuhan Yesus untuk menyelamatkan, untuk menebus kita dan seluruh ciptaan di dunia ini. Kosong artinya tidak terisi. Masih bisa kita isi, kita bubuhi, kita penuhi dengan hal-hal lain. Kertas yang kosong masih bisa kita tulisi, tapi kertas yang sudah penuh tentu tidak bisa kita tulisi lagi, kita isi dengan tulisan-tulisan baru. Demikian juga ember atau botol atau wadah yang kosong masih bisa kita isi dengan air. Tapi bila sudah penuh, kita isi, maka akan terjadi peluapan, tumpah, airnya berceceran di mana-mana. Lebih kurang begitu juga lah dapat kita maknai peristiwa penebusan, penyelamatan yang akan kita kenangkan selama Pekan Suci ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang sehakikat dengan Allah, yang adalah Allah, pribadi kedua dari Trinitas yang kudus, Allah Putra, rela menanggalkan kealahannya, turun menjelma, menjadi sama seperti kita, berinkarnasi menjadi manusia, dan mengalami hal-hal yang sama juga dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Yesus mengalami juga sakit, mengalami juga penderitaan, mengalami juga kesendirian, ditinggalkan, dicemoohkan, dihina, bahkan perendahan, sampai ke taraf seperti seorang hamba, seperti budak. Dikisahkan Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi tadi. Coba kita bayangkan, seandainya Allah tidak mengosongkan dirinya, tentu tidak akan pernah ada keselamatan bagi kita seperti yang kita kenangkan, kita syukuri setiap pada Pekan Suci. Allah bisa saja dengan cara singkat, dengan cara yang lebih berkuasa, tidak perlu harus menderita, tidak perlu harus menjadi manusia untuk menyelamatkan, menebus dosa kita. Namun, ini tentu akan menghilangkan hakikat manusia sebagai pribadi yang memiliki juga sifat bebas, pilihan untuk memperoleh keselamatan atau tenggelam dalam dosa dan binasa. Maka Allah berkenan menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengalami juga sifat-sifat yang dialami oleh kita manusia. Itulah Allah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Maka setiap kali kita merayakan, mengenangkan sengsara Tuhan, pekan suci, dan juga nanti wafat dan kebangkitannya dengan mulia, kita juga diajak untuk kembali merenungkan pengosongan diri dari Tuhan kita Yesus Kristus ini. Rela meninggalkan keistimewaannya sebagai putra Allah, sebagai Allah sendiri, dan mau mengalami juga sakit, keterbatasan sebagai manusia. Kita juga dipanggil demikian. Hanya dengan mengosongkan diri kita, meninggalkan egoisme kita, meninggalkan kelompok kita, meninggalkan kepentingan pribadi kita, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan hal-hal yang meninabobokan kita, maka kita bisa berkembang. Kita bisa mengalami kebahagiaan sukacita. Kita bisa mengasihi orang lain tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Tentu kebahagiaan tidak akan pernah tercapai bila orang mengupayakannya dengan paksaan, dengan perasaan tertekan, dengan pilihan yang dipaksa. Kita diberi kebebasan memilih untuk mengosongkan diri kita, kemudian mau mewujudkan kerajaan Allah dengan mengamalkan cinta kasih Kristiani, turut juga merasakan penderitaan orang lain, merasakan juga sakit orang lain, kekurangan orang lain, dengan memperhatikan mereka, mengunjungi mereka, membantu mereka, menghibur mereka. Itulah jalan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, mencapai perwujudan kerajaan yang Allah kehendaki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita semua menanggalkan segala hal-hal negatif dalam diri kita, menanggalkan egoisme kita, menanggalkan hal-hal yang membuat kita terpisah, membuat kita tidak mampu untuk memperhatikan, mengunjungi, menghibur, menguatkan, merasakan penderitaan, kebutuhan orang lain yang lebih perlu dibandingkan kita. Semoga masa Prapaskah ini, dan sekarang kita telah memasuki pekan suci, menjadi saat-saat di mana kita juga berani untuk mengosongkan diri kita demi terciptanya tindakan kasih, perhatian yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang ada di dekat kita. Tuhan memberkati kita.